Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pembahasan yang ada pada teori graf, yaitu subgraf. Nah, untuk ruang lingkup yang akan dibahas di video ini adalah subgraf dari suatu graf dengan bermacam-macam strukturnya. Nah, di sini ada 3 buah graf. Ada graf G, ada graf G1, dan ada graf G2. Nah, di sini graf G1 dan G2 adalah subgraf dari G atau merupakan graf bagian. Nah, jika kita lihat di sini di G1, di sini ada simpul-simpul dan sisi-sisi ya. Nah, jika ini kita bandingkan ke sini, sebetulnya ini sama ya. Jadi si G1 itu merupakan bagian dari si G gitu ya. Jadi si G1 itu merupakan bagian dari G. Oke. Nah, di sini kita perhatikan lagi untuk G2. Untuk G2, nah G2 juga jika kita telusuri simpul dan sisinya, ini juga merupakan bagian dari si graf G. Seperti itu ya, bisa kita lihat. Nah, lalu sebenarnya apa itu graf bagian atau subgraf? Subgraf ini adalah jika G1 adalah graf G jika simpul atau sisinya merupakan bagian dari graf G. Seperti itu ya. Jadi sebuah graf dikatakan subgraf suatu graf jika dia itu ketika kita telusuri, dia merupakan bagian dari graf tersebut. Oke. Nah, di sini ada 2 buah jenis graf. Yang pertama adalah subgraf perentang dan yang kedua adalah subgraf terinduksi. Nah, yang akan dibahas pertama adalah subgraf perentang. Apakah itu subgraf perentang? Sebuah graf akan dikatakan subgraf perentang jika V atau simpulnya ya. Jadi jika V itu adalah vertex atau simpul ya, atau titik simpul itu sama dengan ya, artinya jumlahnya harus sama ya. Nah, dan E ya atau sisinya ya, kita lihat ini itu adalah sisi ya, sisinya itu adalah bagian ya. Jadi kalau tadi simpulnya atau si titiknya itu harus sama dengan, sedangkan untuk sisinya itu adalah bagian ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 2 buah graf G1 dan graf G2. Untuk graf G1 di sini dia punya 6 titik atau 6 simpul. Simpul A, B, C, D, E, F. Nah, G2 itu harus dikatakan subgraf perentang G1 jika dia punya simpul A, B, C, D, E, dan F. Nah, kalau kita lihat di sini di G2 dia punya A, B, C, D, E, dan F. Nah, sehingga untuk syarat pertama ini terpenuhi dan sisinya merupakan harus bagian dari si ini ya, si G1. Jadi G2 itu sisinya harus bagian dari G1.
Nah, kalau kita lihat ya di sini. Oke. Untuk sisi AB, nah ini ya, dia juga punya sisi AB. Gitu. Untuk di G2 dia punya sisi AC, di sini juga punya AC. Ya, di sini di G2 dia punya BD, nah di sini juga dia punya BD. Ya. Di sini dia punya CF, di sini juga dia punya CF. Ya. Di G2 ada CF dan di G1 pun ternyata ada CF. Ada EF. Nah, di sini kalau kita lihat ya, si CD dan DF ya. Saya ganti warnanya supaya terlihat. Nah, di sini oke, di sini si CD dan DF itu tidak ada di sini ya. Nah, meskipun ini tidak ada, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena semua bagian sisi G2 itu sudah ada di G1 gitu. Jadi si G2 itu adalah sub rentang dari G1 gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika di sini kita tambahkan D ke E ya? Nah, sudah jelas di sini G2 bukan subgraf perentang untuk G1 ya. Ingat, bukan subgraf perentang. Alasannya kenapa? Karena DE itu bukan bagian dari G1. Kalau kita lihat di sini kan misal kita menambahkan DE ya. Di G1 itu tidak ada DE. Artinya ini bukan subgrafnya. Nah, selanjutnya adalah subgraf terinduksi. Sebuah graf G2 dikatakan subgraf terinduksi G1 jika VG2 itu bagian dari VG1 atau simpul G2 merupakan bagian dari simpul G1, dan ini dinamakan subgraf terinduksi oleh vertex atau oleh titik ya. Nah, atau EG2 merupakan bagian dari EG1 atau sisi G2 merupakan bagian dari sisi G1. Nah, ini dinamakan subgraf terinduksi sisi ya. Jadi subgraf terinduksi itu ada dua. Yang ini adalah terinduksi simpul ya, simpul. Oke. Nah, yang ini adalah subgraf terinduksi sisi. Oke, kita lihat maksudnya apa sih ya di sini yang namanya subgraf terinduksi. Kita lihat contoh di sini. G2 itu memiliki simpul A, B, C dan D. Ya. Nah, A, B, C dan D. Nah, sedangkan G1 ya, dia memiliki simpul A, B, C, D, E dan F ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini si AB ya, AB dia itu kan kalau misalnya di si G1, si A ini dia harus punya sisi ya, atau sisi atau indent ke B dan ke C ya. Jadi ke B ke C, sehingga di sini ada B, AB, di sini ada AC, maka di sini juga harus. Nah, ini yang namanya terinduksi simpul. Jadi sisi wajib ada karena disebabkan oleh titik ya. Jadi titik-titik ini kan titik A. Oke, saya ulangi ya. Nah, di sini titik A itu kan dia bersisian dengan titik B ya. Di sini ada A, di sini ada B. Oh, ternyata di sini ada A dan B juga. Nah, di sini itu ada yang namanya sisinya. Maka di sini juga harus ada sisinya
gitu. Nah, ini ya. Selanjutnya kita lihat B. B itu bersisian dengan A dan D. Di sini A dan ternyata di sini ada D. Nah, di sini harus ada BD, maka di sini juga ada BD. Nah, kemudian di sini ada A ya. A ini dia bersisian dengan B dan C ya. Di sini dia ada AC, maka di sini juga harus ada AC. Nah, si C ini dia bersisian dengan D dan F. Tapi di sini si D itu kan memang ada, tetapi si F tidak ada. Maka untuk yang ini tidak perlu dihiraukan. Jadi kita harus menghiraukannya yang si D. Nah, di sini C ke D itu harus ada. Tapi kenapa di sini tidak ada? Nah, berarti ini bukan subgraf terinduksi simpul ya. Jadi ini bukan subgraf terinduksi simpul. Jadi untuk yang simpul bukan ya. Oke. Jadi untuk yang simpul bukan, karena di sini harusnya ada sisi ya. Dari si C ke D ya, karena dia terinduksi oleh si simpul C ya. Oke. Selanjutnya adalah yang untuk sisi ya. Kita lihat untuk sisi. Nah, berarti di sini kita perhatikan adalah AB. Sisi AB, berarti ini kan AB ya. AB itu dia menjadi penghubung A dan B. Artinya si sisi ini harus punya titik A dan B. Nah, kita lihat ya. Oh, ternyata di sini A, ada A, dan di sini ada B ya. Oke, selanjutnya untuk sisi yang ini dia harus berhubungan dengan D dan B ya. Kita bisa lihat ini dia D dan B. Nah, ternyata di sini bersisian dengan B dan D gitu. Nah, lalu untuk yang ini dia bersisian dengan A dan C ya. Jika kita lihat di sini, nah ini juga dengan A dan C. Nah, ya, tidak ada lagi kan ya. Nah, sehingga ini adalah subgraf terinduksi sisi ya. Jadi sisinya itu adalah bagian dari si graf G1 gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ini tidak dapat dikatakan subgraf terinduksi simpul, tapi ini dapat dikatakan subgraf terinduksi sisi ya. Jadi karena tadi sisinya itu harus punya simpul apa gitu ya. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang namanya subgraf terinduksi itu dia terbagi jadi dua. Ada yang terinduksi oleh sisi, artinya kalau sisi yang E ya. Jadi kalau untuk sisi, maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama sisinya ya. Sisi G di sini itu ada tidak di G1 gitu. Oh, ternyata ada nih misalnya. Nah, kita lihat di G1 sisi yang ini itu harus menghubungkan simpul apa gitu. Nah, dia menghubungkan simpul A dengan C, maka di sini juga harus ada A dan C gitu. Jadi yang dilihat adalah sisinya terlebih dahulu, itu yang namanya terinduksi sisi ya. Nah, kalau misalnya terinduksi simpul ya, atau vertex, itu berarti kita lihat dulu si vertexnya itu ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, baru kita cek dia sisiannya atau harus berhubungan dengan vertex yang mana gitu. Nah, ini baru dinamakan subgraf terinduksi simpul gitu. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya dia tidak terinduksi simpul, maka bisa jadi dia terinduksi sisi. Atau sebaliknya, jika dia tidak terinduksi sisi, maka bisa jadi dia terinduksi oleh simpul. Nah,
cukup sekian penjelasan mengenai subgraph pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.